Bagaimana supaya doa cepat dikabulkan Allah? Didahului sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunatnya apa? Sholat sunat minta supaya dikabulkan Allah. Hajat namanya, terserah mau hajat namanya. Apa hajatnya? Supaya ini sholat. Cari waktu yang utama, tengah malam, jaufil lail. Sujud terakhir, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan makan haram. Saya laki-laki belum menikah, na'udzubillah. Siapa saja mahram saya, Pak Ustaz, mak, kakak, adik, makcik, adik mak, kakak mak, adik ayah, kakak ayah, itulah yang mahram. Boleh dipegang tangan. Lain daripada itu tak mahram, jangan pegang tangan. Istri abang, tak. Jangan pegang istri abang, tangan istri abang. Siapa saja yang haram dinikahi, Pak Ustaz? Urimat alaikum ummahatukum, mak kamu, wa banatukum, anak perempuan kamu, wa akhawatukum, saudari perempuan kamu, wa banatul akhi, anak saudari perempuan, wa banatul ukhti, anak saudari laki-laki, wa ammatukum, makcik kamu dari pihak ayah, wa khalatukum, makcik dari pihak ibu, wa banatukum, wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusukan kamu, wa akhawatukum minar radha'ah, saudara sesusuan kamu, wa rabaikum allati fi hujurikum minallati dakhaltum bihinna. Kalau kamu nikah sama janda, kamu berhubungan dengan janda, anak janda itu tak boleh kamu nikah, kecuali setelah akad mati janda itu boleh nikah sama. Wa antajma'u bainal ukhtaini, nikah sama kakaknya, dinikahi pula adiknya tak boleh, kecuali kalau kakaknya mati. Boleh dinikahi adiknya, namanya ganti guling. Ganti tukar apa ganti guling? Apa boleh memasang foto di surat Yasin? Surat Yasin udah banyak, wakeh tenang. Tak usahlah lagi sedekah Yasin. Kalau ada budget duit 1 juta, beli Quran 5 biji, 200.000 satu. Quran terjemah, wakafkan. Surat Yasin udah banyak betul. Hadisnya apa wakaf Quran? Ibnu Majah, mushafan warasahu, mewakafkan Quran. Bagus. Nanti kalau tak pakai foto, pahalanya tak sampai, Pak Ustaz. Sampai. Apa balasan bagi orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan? La tubtilu sadaqatikum, jangan kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adza, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, batal. Ada 3 orang yang tak akan ditegur Allah di akhirat. Siapa dia? Mannan, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Kalau bukan saya, kalau bukan aku. Apa boleh berdoa menyebut orang yang kita sukai supaya berjodoh sama dia? Ya, jangan kau kuat. Ya Allah, aku ingin supaya kau pertemukanlah aku dengan. Karena kalau kuat, ya Allah, nikahkanlah aku dengan Hayati, adikku itu, betul. Doa Zainuddin ingin menikah dengan Hayati. Apa hukumnya kerja di bank konvensional? Sudah terjawab. Ini dirapelnya karena 6 minggu tak jumpa. Sum'ah itu apa, Pak Ustaz? Diambil dari kata sami'a yasma'u, memperdengar-dengarkan ibadah. Saya malam tadi sakit betul lah gitu. Kenapa sakit? 50 rakaat. Memperdengar-dengar, memperdengar-dengarkan ibadah. Jangan, namanya sum'ah. Kalau masuk masjid sebaiknya sholat sunat tahiyatul masjid dulu atau sholat sunat wudhu? Tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Habis itu baru sholat sunat wudhu. Apa imbalan bagi orang yang rajin sholat tahajud malam? Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, tahajudlah, nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda, ditempatkan Allah engkau di tempat yang terpuji.
Tahun 2011 saya minjam uang 1 juta. Saya ingin bayar, tapi orang yang minjamkan itu pindah. Apakah saya berdosa? Gimana solusinya? 2011 cari orang. Udah saya cari Pak Ustaz tak jumpa. Di mana carinya? Di Google. 2011 berapa harga emas? 1 gramnya 500.000. 1 gram. Berarti 1 juta 2 gram. Beli 2 gram emas senilai 2 gram emas, maka serahkan ke fakir miskin, panti jompo, anak yatim, masjid. Niatnya bukan niat sedekah, membalikkan uang umat kepada umat. Ya Allah, aku tak tahu orang ini tak kemana, aku balikkan uang umat kepada umat. Dah. Bagaimana caranya supaya teman mau diajak sholat ke masjid? Ajak pakai mulut. Tak mempan Pak Ustaz, kasih buku 37, buku 77 tanya jawab, sharekan ke dia dalam bentuk PDF. Udah Pak Ustaz, kasihkan video, tiap hari kirimkan sama dia sampai dia muak. Tak juga dia datang ke masjid Pak Ustaz, nanti lama-lama ke masjid juga dia itu. Kita sholat jenazah, dia ke masjid. Apa ada doa supaya cepat ketemu jodoh Pak Ustaz? Rabbi la tadharni fardan, ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tadharni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian ya Allah. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Doa Nabi Zakaria. Tolong bagi tips supaya kapan waktu masang niat wudhu Pak Ustaz? Waktu bismillah. Hidupkan keran, bismillah. Dipasanglah di situ niat. Yang melafazkan niat, nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Saya tak mau melafazkan niat, dalam hati saja. Saya niat wudhu kan Allah Ta'ala. Bismillah, kumur, cuci tangan, kumur-kumur. Situ pasang niat. Tolong bagi tips supaya bisa jadi penceramah macam Pak Ustaz. Pilih judul ceramah Dr. Mustafa Umar 1. Mustafa Umar itu juara ceramah se-Indonesia. Saya tak pernah ikut lomba. Cari judul dia 1, yang jangan yang lama-lama, yang setengah jam. Atiru gaya. Saya pertama ke Masjid An-Nur tahun 2008, pulang sholat Ramadan, duduk saya nengok gimana Ustaz Mustafa itu ceramah. Suaranya tak terlalu tinggi, pelan aja. Semua jamaah macam diajaknya berdialog. Oh begitu caranya. Besok saya buat. Yang mas sekalian tidur semuanya. Besok saya tiru pula Ustaz Nur Hadi Hussein Nixon. Oh begitu cara Bang Nixon. Besok Ustaz Fajrian Shah di Masjid Ar-Rahman, saya tengok dia. Kata Ustaz Fajrian Shah, sekarang jamaah haji banyak yang tak pulang gara-gara diiringi dengan lagu Magadir. Magadir ya galbil nyawa, Magadir tak pulang-pulang, Magadir tak pulang-pulang. Makanya banyak jamaah tak pulang. Oh begitu cara ceramah. Belajar. Itu. Sebelum ke Pekanbaru tak pernah Ustaz ceramah, tak pernah itu. Ikut latihan-latihan pun tak pernah. Makanya tak pakai metode. Kalau beli emas secara kredit di Pegadaian apa boleh Pak Ustaz? Zahab bil zahab, emas dengan emas, yadan biadin, langsung cash. Tak boleh pakai tenggat. Kalau pakai tenggat maka dia riba. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, ya dan biadin, langsung cash, tunai. Kalau pakai tenggat, riba. Saya belum dapat kerja Pak Ustaz. Bagaimana cara supaya saya memuliakan dan membantu orang tua di kampung Pak Ustaz? Kalau belum kerja, cara memuliakan orang tua, tak menyusahkan aja jadilah. Saya sampaikan ke mahasiswa, kalau kalian belum bisa membahagiakan orang tua, jangan kalian menyusahkan orang tua. Saya 4 tahun kuliah di Mesir, tak pernah saya susahkan mak ayah saya, tak pernah saya minta duit. Mat, ada makan muna? Ada mak.
Udah sampai di Mekah baru saya kasih tahu, aku sudah di Mekah mah. Benar susah, jangan susahkan orang tua. Jadikan prinsip hidup yang mudah-mudahan. Kalau belum bisa kalian membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Bolehkah bernazar supaya berjodoh dengan orang yang kita sukai, Pak Ustaz? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci tapi ternyata itu baik. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untukku ya Allah. Baik menurut engkau, karena baik menurut aku belum tentu baik menurut engkau. Menurut kita itulah yang paling baik, padahal sudah disediakan Allah yang jauh lebih baik daripada itu, jauh lebih cantik daripada itu. Kenapa kita kehendak kita? Seminim-minimnya khusyuk solat sampai di mana Pak Ustaz? Karena saya sampai hari ini susah betul untuk khusyuk. Allahu Akbar, mulut menyebut, hati mengingat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa tawasila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asalkan sudah agak lari-lari dia sedikit balik kan. Asal sudah agak lari-lari balik kan. Asal sudah kabelnya agak-agak jauh connect balik kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai putus. Jangan sampai kabel amplek. Apa persiapan kita untuk menghadapi PKI, Syiah, Kristenisasi? Jaga persatuan, ramaikan sholat berjamaah, ikut pengajian, jangan berkelahi. Wala tanaza'u, jangan berkelahi. Fatafshalu, kalian akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, hilang semangat kalian. Berkelahi hanya gara-gara masalah khilafiyah, jangan, hilang semangat. Maaf Ustaz, kertasnya kecil, lebih kecil dari ini pun banyak. Saya pernah baca buku, kata buku tersebut kita boleh menyatukan solat sunat wudhu, tahiyatul masjid, solat sunat fajar dalam satu solat 2 rakaat. Bagi sebagian yang berpendapat boleh menyatukan solat-solat sunat, itu ijtihad dia. Tapi yang ada dalam fatwa Syekh Ibnu Baz, siapa yang masuk ke masjid waktu tinggal 2 menit, sebentar lagi iqamah, maka dia qabliyah saja. Orang yang sholat qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Kalau waktu panjang masuk tahiyatul masjid, habis itu sholat sunat wudu, habis itu qabliyah. Jangan main rapel-rapel begini. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan. Kalau ada yang ikhtilaf, ada yang tak ikhtilaf, pakai yang tak ada ikhtilaf. Saya rencananya tahun ini mau nikah. Setelah akad kan lanjut ke walimah. Saya ingin tanya Ustaz, apa boleh saya dan istri pakai sarung tangan Ustaz, agar tetap bisa bersalaman dengan para tamu? Boleh. Namanya hail. UGM itu mantap. Padahal dulu itu tempat orang sekuler. Dulu UGM itu disebut Universitas Gak Ono Masjid. Sekarang universitas paling mantap. Perempuan-perempuan yang tak mau bersalaman dengan laki-laki dikasih sarung tangan. Hebat. Supaya tak bersentuhan langsung. Baik, mantap. Jadi kalian yang perempuan pakai sarung tangan. Nanti kalau ada orang mengatakan aneh ini. Ja'al Islamu gharibun. Islam ini pertama datang. Aneh. Wasawfa yakunu ghariban, nanti di akhir zaman. Aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang aneh. Hari ini kalau ada laki-laki tak pacaran, aneh. Kalau ada orang tua melarang anaknya prawet, aneh. Kalau ada yang tak mau salaman dengan tak mahram, aneh. Bahagialah kalian orang aneh. Di zaman orang gila masih ada orang waras.